Cek. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Sekalipun di luar cuacanya lagi mendung, tapi tidak menentukan semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang minggu kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami di tempat-Mu Bapa, di rumah kudus-Mu ini Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Allah kami mengundang Roh-Mu Tuhan, kami undang kuasa-Mu memenuhi tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu mengalir penuh memenuhi tempat ini, menjangan memberkati menyertai sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Tuhan, kami juga menolak segala kuasa yang bukan daripada-Mu Bapa, segala penghulu-penghulu di udara, segala roh yang bukan daripada Tuhan yang berusaha mengacaukan ibadah kami. Kami bersatu hati, kami bersepakat, kami patahkan bola kuasa yang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah kuasa-Mu Tuhan yang mengalir otoritas di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin dalam perjalanan untuk tiba di rumah-Mu ini Bapa. Tibalah mereka Tuhan dengan penuh sukacita daripada-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama memuji menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami yang rindu Tuhan, kami yang haus akan Engkau Bapa. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ya Bapa menjadi rupa yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji Tuhan, aku rindu. Tuhan
bersuka cita pada pagi hari ini. Kita berkumpul di tempat ini, kita mau memuji namanya, kita mau menyembah Tuhan. Kita akan satu pujian lagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi namanya. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang kami berikan. Tuhan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian bagi namanya. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
sejenak Roh Kudus melawat kepada kami dari pujian penyembahan kami Bapa sampai menuju akan firman. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah lidah dan mulut hamba memperkatakan Injil-Mu dan firman-Mu bagi jemaat di tempat ini, agar kami dimenangkan dan dikuatkan oleh firman. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selain Kau tiada yang lain ada pada di surga. Selain Kau tiada yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu tetaplah selamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu Shalom Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu, dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru di tempat ini. Jangan segan kita semua keluarga, amin ya. Tuhan bertambah terus jiwa baru, amin. Jadi pada bulan-bulan sekarang Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang berkat Pentakosta. Ya, jadi berkat Pentakosta ini tidak boleh dilewatkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Jadi Pentakosta adalah peristiwa diarahkannya Roh Kudus kepada para rasul pada zaman dulu. Kemudian yang terjadi setelah 50 hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan Tuhan Yesus menjadikan Roh Kudus akan tercurah bagi setiap yang percaya kepada Dia. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu semua dan saudara kita yang ada di luar sana, ini pertanyaan bagi kita semua, ya. Dan ini kita harus belajar Bapak Ibu. Apakah Roh Kudus hadir di setiap manusia atau di setiap agama-agama yang tidak percaya pada Yesus? Ini pertanyaan bagi kita semua. Kenapa Bapak Ibu? Kan dibilang dikatakan, coba buka kalau dia dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Ini harus saya tegaskan kepada kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lanjut, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti pertanyaannya Bapak Ibu, berarti Roh Kudus yang mempunyai hanya orang Kristen? Yang kita tertulis, berarti orang Kristen yang punya, ya, orang Kristen yang percaya pada Yesus. Tetapi begini juga Bapak Ibu, masih banyak juga orang Kristen yang belum percaya pada Yesus. Jadi percuma dia gereja, percuma dia menyembah Tuhan, tapi masih belum percaya. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa orang di luar sana kalau tidak memiliki Roh Kudus, kenapa dia mampu berbuat baik? Nah, pertanyaannya nih, kenapa? Wah, di agama sana dia mau menyembah, di agama sana dia mau memberi, di agama sana dia mau menolong orang.
Kenapa? Karena Roh Kudus, dikatakan sini Roh Kudus adalah membantu kita, menghibur kita, membuat damai sejahtera. Jadi kenapa orang sana damai hidupnya, ya, rumah tangganya damai, orang Kristen tidak? Ya, berarti tidak ada Roh Kudus, padahal dia tidak percaya Yesus. Ini pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Ya. Yang penting Bapak Ibu, satu hal, Roh Kudus ada bagi orang yang percaya pada Yesus. Jadi begini alasannya Bapak Ibu. Jadi bagaimana yang tidak percaya pada Yesus? Yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus hadir secara universal pada manusia. Satu, menyeluruh. Kedua Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus menjadi mediator anugerah bagi seluruh umat manusia. Sebab begini, kenapa ini terjadi? Ya. Artinya Roh Kudus hadir bagi semua orang, tetapi secara universal, agar kita umat manusia ini tidak jatuh berbagai dosa. Berbagai dosa. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Intinya karena Yesus mengasihi manusia. Amin. Kalau dia tidak mengasihi kita, nggak akan dicurahkannya Roh Penolong ini bagi kita. Tidak akan. Ya. Masuk ke yang tadi Bapak Ibu. Jadi implikasinya Bapak Ibu, Roh Kudus berkaitan dengan gereja. Ya, Roh Kudus berkaitan dengan gereja dan Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 28 saya baca, semuanya itu kukatakan padamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali padamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Artinya dari sini semua implikasinya Bapak Ibu, jalikur kepada orang percaya adalah ia akan memberikan damai sejahtera. Itu tugasnya Roh Kudus. Kami selalu berbincang dengan Bu Raja Guguk ya. Kemarin kita bicara tugasnya Allah dalam menghakimi, tugasnya Roh Kudus atau tugas Yesus adalah mengasihi kita, dan Roh Kudus adalah mengubah kita, menolong kita. Jadi Bapak Ibu, intinya kita harus mau mengikut Tuhan Yesus sesulit apapun. Ya, sekalipun susah, kita harus memikul salib. Ya, karena setiap orang yang telah menerima Injil harus percaya pada Yesus yang menerima Roh Kudus. Yang percaya, yang telah mendengar Injil harus percaya. Jadi bagaimana yang telah mendengar dan tidak melakukan itu berdosa? Itu berdosa. Nah, pernah kami berbicara dengan Bapak Kepala Pembina tempat ini. Jadi bagaimana orang-orang yang dulu yang belum kenal Yesus, apakah dia masuk surga atau neraka? Yang dulu belum, Injil itu belum ada Bapak Ibu, apakah dia masuk surga atau neraka? Yang dulu kakek moyang kita, opung-opung kita, bola-bola kita, apakah dulu berarti dia masuk neraka? Belum terima Yesus? Tidak juga Bapak Ibu. Itu tugasnya Yesus kemarin ketika dia mati bagi kita. Tugasnya adalah ketika dia mati masuk dalam dunia orang mati dan menginjili dan orang itu selamatkan. Ya, karena Yesus mengasihi umatnya. Kenapa Bapak Ibu? Allah tidak menciptakan neraka itu untuk kalian semua, untuk saya, bukan untuk manusia. Allah telah memberikan caranya bagi kita untuk menjauhkan kita dari neraka. Tetapi gara-gara pikiran kita, cara kita masuk ke neraka Bapak Ibu. Allah tidak menciptakan neraka bagi kita. Tidak. Allah menciptakan tempat yang indah bagi kita. Itu jalannya dengan Yesus. Makanya ada satu lagu yang membuat saya juga teguh. Saya mau ikut Yesus. Saya mau
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari taruh di tangan kananmu, bilang, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini jadi pimpinan kepada Tuhan. Sekalipun kita susah, sekalipun kita sakit, sekalipun kita terpuruk dalam tekanan, kita harus ikut Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak menjanjikan kita masalah. Tuhan Yesus tidak membuat kita jatuh atau sakit. Tetapi di dalam masalah kita, Bapak Ibu, di dalam penyakit kita, Tuhan Yesus mau menguji kita. Apakah kau setia kepada-Aku? Sekalipun kita terpuruk, ditinggalkan, tidak dihargai, dihina, tetap ikut Yesus. Sekalipun kau dijanjikan dunia ini akan dapatkan hal-hal yang baik, ya. Kalau engkau meninggalkan Yesus, engkau akan memberikan harta yang berlimpah-limpah. Jangan, ya. Jangan. Kalau zaman-zaman dulu mau jadi PNS harus jual agama. Kalau mau jadi pegawai negeri sipil atau angkatan semua harus jual agama. Yesus pun tinggalkan. Jangan. Kalau kita tidak, ya, sekalipun kita tidak memiliki jabatan, sekalipun tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sekalipun banyak yang menawarkan kita tentang dunia ini, jangan tinggalkan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ayo Claudia, next. Di sini akan kita masuk tentang berkat Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul ayat 2 berisi tentang di mana peresmian gereja Kristen. Di sini dikatakan, Bapak Ibu, banyak 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Ya, berkat kuasa Roh Kudus, gereja maju sebagai pemenang untuk memberi kemenangan, Bapak Ibu. Jadi di sini, Bapak Ibu, diambil dari dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Buka dulu kalau Wahyu pasal 6 ayat 2. Sini akan saya menjelaskan. Dan aku melihat sesungguhnya ayat 1 dulu, ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi, mari, katanya. Ayat kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 Bapak Ibu,
sini menjelaskan bahwa yang pertama ada 4, saya buka dalam kamus Alkitab. Yang pertama adalah yang dijelaskan sini adalah Tuhan Yesus tampil dengan memegang, menunggang kuda putih. Ini yang pertama dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Yang kedua, ia memegang sebuah panah di tangannya. Ya, panah, yang artinya panah ini adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, panah ini adalah firman Tuhan. Yang artinya firman ini untuk memanah setiap kita dan menembus dari hati ke hati. Itulah firman Tuhan. Terkadang dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua mengenai saya dan Bapak Ibu semua. Yang ketiga, kepadanya diberikan sebuah mahkota. Jadi ketika Yesus memberikan firman ini yang datang ke dunia, jadi karunia mahkota agar kita melihat, oh ini juru selamat kita. Yang keempat, ia maju sebagai pemenang untuk membuat kemenangan. Di sini Bapak Ibu, ketika kita mau bersatu hati, Yesus ada dengan cara mencurahkan Roh Kudusnya dan malaikatnya untuk menuai jiwa. Untuk menuai jiwa, Bapak Ibu. Jadi dari pagi hari ini, maka Pentakosta ini yang pertama masuk tadi Claudia, ya harus kita tahu bahwa semua ini pekerjaan Roh Kudus. Bahwa semua ini karena Yesus mengasihi kita. Kita lihat ada 5 di sini berkat Pentakosta. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 2 sampai 3 ini berbicara tentang hujan awal. Apa itu hujan awal? Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah karunia bahasa-bahasa. Yang ketiga, khotbah yang pertama. Yang keempat, pemuliaan Yesus. Yang kelima, buah sulung. Mari kita masuk dalam berkat Pentakosta yang pertama, hujan awal. Next one. Di Kisah pasal 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di sini para murid bersatu bertobat menyembah Tuhan. Kemudian mereka menerima janji ini, menerima semua janji Roh Kudus, dan mereka melihat ada lidah api. Ada api di atas kepala mereka. Ya. Jadi para murid bersatu menyembah Tuhan dan Roh Kudus bekerja. Dan ketika seluruh umat bersatu, ya, dalam doa pujian penyembahan, di sini bekerja. Makanya Roh Kudus itu berkaitan dengan gereja. Kalau tidak ada doa pujian penyembahan di gereja, maaf sekali Bapak Ibu, Roh Kudus tidak akan hadir di tempat ini. Tidak akan hadir. Dan tidak ada doa dan tidak ada ibadah, bagaimana penuaian jiwa itu terjadi bagi gereja kita? Dan bagaimana bersatu? Kalau kita tidak bersatu, Roh Kudus tidak akan mau hadir di tempat ini, Bapak Ibu. Makanya saya tegaskan dari bulan ke bulan dan minggu ke minggu, mari datang doa, Bapak Ibu. Mari. Kita kalau mau melihat Tuhan yang banyak, kalau hanya beberapa orang saja yang beribadah, mau berdoa, bagaimana menuai jiwa? Artinya, ketika kita mau berkolaborasi, mau bersatu, Roh Kudus ada, Bapak Ibu. Amin. Dalam rumah tangga juga, kalau suami istri mau bersatu, bekerja sama membangun rumah tangga yang baik, pasti ada berkat dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak mau bekerja sama, adikku lah. Aku nyari uang, datang istri. Ya terserah kau lah, anak-anakmu kok terakhir urus, katanya. Akhirnya tidak ada namanya kecocokan, tidak ada namanya berkat itu mengalir. Roh Kudus ingin kita bersatu, seperti para rasul. Ya, peristiwa itu terjadi beberapa kali dan akan terjadi lagi sebelum kedatangan yang kedua dengan kuasa yang sama, hujan akhir. Itu nanti Tuhan Yesus datang. Kita mau di gereja ini ada kesatuan, ya. Dan Roh Kudus mau di gereja ini setiap hari ada orang berdoa. Makanya saya himbau terus sama teman-teman musik, cari full timer yang mau berdoa di tempat ini, yang mau tinggal di tempat ini, hanya berdoa mengusung gereja aja, nggak usah mikirkan listrik sama air, tinggal hanya doa. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau rupanya melebihi perkiraan, kiranya digaji. Kita gaji kalau melayani.
Di sini Bapak Ibu, artinya Tuhan Yesus ingin dari kita semua untuk memperhatikan rumah Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memperhatikan jam-jam ibadah. Jadi kalau Anda mementingkan diri sendiri, bagaimana berkat ini mengalir? Hanya mementingkan, udah bangun tidur langsung bergerak beraktivitas, mencari Tuhan dulu. Ya, kemarin saya membaca ensiklopedia. Terkadang saya mendengarnya, membacanya agak lucu Bapak Ibu. Kan begini, jam 3 pagi katanya, kenapa orang selalu diketuk pintunya, kemudian atap rumahnya itu seperti daun jalan, dan dia kalau tidur sesak. Itu setiap jam 3 pagi. Saya baca di ensiklopedia katanya itu ada setan iblis yang lagi berhappy, bersenang-senang. Karena apa? Ketika Yesus ditangkap dulu jam 3 pagi, di situ setan bersuka cita. Makanya jam 3 pagi katanya banyak orang terganggu tidurnya. Karena setan di situ bekerja. Ya. Jadi saya begini, saya telah saya baca bolak-balik ini. Oh, ini biar orang takut, tidak bangun, biar orang tidak berdoa. Ini panik kali setan sekarang. Jam 3 pagi, siapa yang pernah merasakan seperti itu? Ada yang ngetok pintu bolak-balik, siapa coba kata? Ada nggak seperti itu? Atau tempat tidurnya digoyang-goyangkan katanya? Atau seng rumah tiba-tiba di jalan? Biasanya kalau di rumah kami itu seng yang di jalan itu ngusang. Ya, tapi katanya yang sudah seperti suara batu. Oh, saya ngomong seperti meruntuh katanya. Saya baca seperti itu. Nah, ya ada ya seperti itu ya, puji Tuhan. Jadi semua ini cerita dari iblis untuk kita tidak berdoa. Karena jam 3 pagi Tuhan suruh kita lihat hitam. Yesus pagi-pagi benar dia datang menghadap Tuhan. Pagi-pagi benar. Datang setan, jangan loh. Nanti datangan gini nggak bisa tidur. Nanti kok makanya kadang-kadang jam 3 pagi kita bangun karena setan yang bangun nih katanya. Enggak. Setan membanguni, bukan Bapak Ibu. Karena jam 3 pagi kita bangun, Tuhan menegur kita. Ayo bangun, berdoa. Ayo kita sembah Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, yang pertama tadi hujan awal, Tuhan mau kita bersatu agar Roh Kudus itu bercurah atas kita. Jadi sini saya ada cerita Bapak Ibu, ilustrasi. Ada anak sekolah SD. Jadi gurunya ini, guru agama, menyuruh murid-muridnya untuk menceritakan Allah dan iblis. Bagaimana karakter Allah dan bagaimana karakter iblis. Gurunya mengasih waktu 15 menit. Kemudian dimulailah. Ada satu murid, saking senangnya dia menulis tentang Allah. Dan waktu itu terus berputar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang lain sudah siap ditaruh sebelah kiri. Ya, dia baru satu dikerjakannya, baru satu ditulisnya. Dia bercerita tentang Allah semua. Kemudian tiba-tiba gurunya menyuruh selesai kumpul. Nah, yang iblis tadi nggak tulisnya. Dan gurunya bertanya, kita buat namanya Ucok. Ucok, kok satu kau tulis? Iblis mana? Kok jawaban aku ini? Saya nggak sempat bercerita tentang iblis. Amin. Saya nggak sempat. 2 halaman dia bercerita tentang Allah. Dia menceritakan tentang kebaikan Allah. Dia nggak sempat sedikit pun satu kata pun bercerita tentang iblis. Kemarin saya berdoa di Kaban Jahe, 2 sesi Bapak Ibu. Saya tegur juga seperti itu. Ya, kalau lagi ibadah, perhatikan. Saya melihat juga animasi. Memang enak di Kaban Jahe itu Bapak Ibu. Sejuk, dingin, ya. Ditambah lagi dengan AC. Ya. Ya, saya buat lucu-lucu sampai ketawa. Saya keringatan kemarin itu. Saking semangatnya di sana.
Ya, saya bilang begini, kalau Anda mengasihi Tuhan, kalau Anda mengasihi Allah, dengarkan firman-Nya. Ini kesempatan Bapak Ibu, seminggu sekali loh. Anda datang ke gereja ini hanya untuk tidur aja dan hanya untuk main handphone saja. Oh, maaf, berarti Anda tidak cinta Allah. Fokus mata, fokus mata. Kalau Anda mengasihi Tuhan, dengar janji Tuhan, Injil Tuhan itu. Saya tegur kemarin. Jadi, saya berharap di sini juga seperti itu. Ketika firman sudah ada, fokus untuk mengasihi Tuhan. Jangan kalah sama seperti anak SD itu. Dia nggak ada cerita tentang iblis sedikit pun. Dia bercerita tentang Allah. Bayangkan 2 lembar kertas dia bercerita Allah semua. Begitu baik itu Allah. Dan gurunya terdiam. Dan saya bingung juga sekarang Bapak Ibu. Di media sosial, TikTok, Instagram semua. Sekarang setan tidak ada ditakuti lagi. Ya, saya kan tidak takut lagi. Datang anak muda, saya lihat di TikTok ya, secara langsung ini masuk rumah kosong, di videokannya, sampai ditemukan pula kuntilanak. Bayangkan, nggak ada takutnya lagi loh. Bayangkan, benar nggak begini? Ya, aku sering juga nonton. Saya lihat, takut. Datang lagi gundurwo, dilempar lagi. Orang sekarang cari setan, kejar Tuhan. Cari rumah kosong, orang senang kali sekarang Bapak Ibu. Cari yang cari perhatian semua. Itu kerjanya setan Bapak Ibu. Ya, jadi yang melihat itu dan menonton itu banyak. Akhirnya besok lagi cari yang setan itu, dicari yang rumah kosong. Kita tidak Bapak Ibu. Jangan. Kita cari Tuhan terus. Cari. Sampai kita dipeluk Dia dan berkat itu mengalir. Bukan like di Facebook, bukan like Instagram, bukan like di TikTok, bukan. Tapi biar Tuhan menyukai Anda semua. Amin. Begitu kalau kita dekat pada Tuhan, cari hati Tuhan. Cari. Yang kedua, ayo, karunia bahasa-bahasa. 1 Korintus pasal 12 ayat 4-11, Roh Kudus memberikan berbagai macam karunia. Karunia ini tersedia untuk memungkinkan gereja memberitakan Injil pada zaman dahulu Bapak Ibu, yang waktu zaman mereka para rasul ini kesusahan. Para rasul adalah bahasa dalam memberitakan Injil firman Tuhan ini. Bahasa. Jadi orang yang banyak berkumpul di Yerusalem saat itu memahami kabar baik dikorbankan para murid karena mereka mendengar dalam bahasa mereka. Banyak dulu orang Yahudi datang untuk mendengarkan janji ini. Ya, mereka dalam berbagai bahasa, tetapi satu orang berbicara, mereka mengerti. Karunia bahasa. Ya, di sini Bapak Ibu saya tulis, kasih karunia bahasa adalah jalan bagi individu. Ya, ingat satu Bapak Ibu, karunia bahasa ini bukan untuk menyelamatkan kita juga, tetapi ini jalan bagi individu yang percaya untuk secara intim berkomunikasi dengan Tuhan dan cara lain untuk mengkomunikasikan Injil firman Tuhan. Ini karunia bahasa. Jadi setiap orang yang mendapat karunia ini harus menjaga lidah dan mulutnya. Karena ketika kita tidak menjaga lidah dan mulutnya itu, karunia-Nya akan hilang. Ya, setiap kita dikaruniakan Tuhan, yaitu roh, karunia roh. Tapi kita yang tidak mau melatihnya Bapak Ibu. Jadi setiap orang mendapatkan karunia bahasa ini harus menjaga mulut dan lidahnya. Jadi Bapak Ibu, di sini salah satu ukuran kesempurnaan manusia adalah ketika ia dapat menjaga lidahnya dari berbagai kesalahan. Ukuran kita dalam kesempurnaan kita sebagai manusia. Jadi mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, di sini banyak orang masih menghina karunia ini. Jadi banyak orang selalu menghina karunia Roh Kudus karena terlihat lucu Bapak Ibu.
karena terlihat unik. Jadi orang ngomong apa dia? Bicara apa dia? Ya. Ini yang harus kita pelajaran kita lagi Bapak Ibu. Ketika kita menerima Yesus, kita mau dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh, akan muncul karunia itu. Ya. Dan Anda akan berbicara kepada orang yang tadinya latah, yang tadinya kita nggak bisa ngomong, tiba-tiba bahasa lidah kita ini digerakkan Roh Kudus. Akhirnya kita dapat memberitakan Injil pada orang-orang. Ya, ini adik saya itu, adik Roni saya, Robi dari Kabanjai juga. Dia sekarang lumayan nih, dulu badannya kurus sekali, biru sini. Nah, sekarang udah tegap badannya. Ini full timer di gereja. Dia pemain gitar, ya. Aturan kemarin bilang sama saya, Bang, aku main gitar. Katanya, ya. Ini orang Chinese Bapak Ibu, nggak nampak orang Chinese ya. Nah, Itachi gitu, hitam tadi Cina. Ya, ini dia Cina Kabanjai. Jadi ini dulu nggak segini ototnya, entah dibuat-buatnya nggak tahu saya ini betul. Jadi dulu kurus segini, nah sekarang agak tinggi saya lihat. Mana kurusnya ya? Lebih kurus daripada pemimpin kita Bang Fidoi. Ya, dulu kurus sampai begini dia, main kita pun begini. Ya kalau ditumbuk melayang pun bisa gitu. Ya, dia tinggal di gereja. Ya, kami bersama Bapak Gembala Pembina kita doakan dia, kita hibur dia, puji Tuhan. Dan luar biasanya dia keluar dari gereja ini bukan masalah, tetapi dapat berkat dari keluarganya. Dia mengurus keluarganya di Kabanjai sana, akhirnya dia berubah total. Dan apa yang dikatakan? Sebentar ya, nggak apa-apa ya. Ya, saya berubah ini gara-gara Pak Budi. Dia bercerita, walaupun dia keras Pak, tapi saya dilatih mental. Dulu mental dia mental pengecut, mental kacang. Tetapi dulu Pak Budi pernah dihancurkan mobil Pak Budi, ditabrakkan ini pagar ini. Padahal mobilnya itu baru, belajar dia, dihantam sama bosnya kan. Tapi kenangan-kenangan itu membuat dia bukan menjadi lemah, tapi membuat dia jadi kuat. Karena apa? Karya Roh Kudus. Karena ketika kami memulihkan dia dan mendoakan dia, apa yang terjadi? Selama ini rupanya dia dipenuhi dengan sakit hati, dendam. Akhirnya setan masuk. Maka kami doakan kemarin banyak kali hantu-hantu yang dari manapun, sampai dibilang dia ada hantu namanya Meme. Dulu dia waktu kecil ditinggalkan orang tuanya, maka ada yatim piatu. Jadi dia di loteng atau rumahnya dia selalu didatangi sama hantu Meme ini. Maka sampai dia agak lambat gini dia. Iya bang, ya sekarang udah masuk. Ya. Jadi ini semua karena karya Roh Kudus. Saya senang pada dia. Dan saya latih juga dia main gitar di sini. Sampai dia bermain melayani di gereja TOPC, Tower of Praise yang paling besar di Kabanjai. Kalau dikatakan orang Medan, posisinya Medan lah itu. Dan dia sekarang gitar utama. Dan saya dikirimkannya, Bang, terima kasih. Aku udah kayak gini mainnya sekarang. Saya merinding. Ini berkat buah-buah. Saya merinding dengan kamu. Dia nggak lupa dengan sejarahnya. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan lupa sejarahnya. Dari mana dia berasal, dari mana dia berkatnya. Ya. Jadi tujuan dia kemari Bapak Ibu, kita doakan. Ya. Dia besok pergi ke Jakarta. Yang ini saya buat dekat. Dia pergi besok mendaftarkan kemana website? One Prime yang di TV One. Jadi menjadi petarung. Wah luar biasa nggak? Yang dulu udah ceking ya, sekarang jadi petarung. Nggak benar nggak coy? Ya. Nah, sama kami dulu ini. Dulu cekingnya minta ampun, sekarang jadi petarung. Nanti kita lihat kalau dia masuk di TV One kita nonton, kita dukung dia. Ya. Sekarang jadi luar biasa. Bapak dan bentuk semua. Jadi tadi saya pun jadi agak iri. Kenapa juga? Dia pernah bercerita, Bang, aku mau bawa firman di SMA Negeri 4. Mak, gimana kemarin? SMA Negeri 15 ya? SMA Negeri 15. Kau belum apa-apa kok udah bawa firman. Aku aja udah sekolah teologi aja belum diajak orang untuk bawa firman. Karena dipakai Tuhan.
Bang aku latah lah bang, ngomong tidak takut katanya. Masa gitu ngomong, tapi puji Tuhan, karena mau berserah, karena mau ikut Tuhan, dia diubahkan. Ini salah satu contohnya. Lupa saya taruh di slide ini bagaimana di hubungan padannya. Ya nanti suatu saat nanti saya kasih tahu gimana ya. Silakan dulu. Kita doakan ya, masuk di one pine ya. Jadi petarung lagi ya. Ya dari Divina ke Sloto. Ya. Oke lanjut kalau khotbah yang pertama ini ada berkat Pentakosta yang ketiga. Di sini Bapak Ibu, untuk menjawab olok-olokan itu Petrus memulai khotbahnya dengan menggunakan firman Allah yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ya, di sini orang-orang situ tidak terima akan janji ini. Jadi Roh Kudus mengurapi Petrus. Ini yang tadi bahasa-bahasa itu dikaruniakan bagi para rasul, dan Roh Kudus menjamah Petrus untuk berkhotbah yang pertama. Jadi keselamatan itu, Injil itu bukan saja dengan karunia Roh Kudus, karunia-karunia yang dicurahkan Roh Kudus, tetapi dengan khotbah. Khotbah yang pertama dengan Petrus, kemudian dia menggunakan kutipan-kutipan dari kitab suci untuk menjelaskan pelayanan, kematian dan kebangkitan Yesus. Khotbah ini adalah Bapak Ibu contoh tentang bagaimana membawa orang banyak kepada kebenaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan firman Tuhan, mari selalu baca ayat-ayat firman ini agar kita tidak salah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena seperti contoh Petrus ini, setelah dia berkhotbah, orang-orang yang mengolok tadi akhirnya bertobat. Ya, dari khotbahnya aja. Jadi Roh Kudus memakai Petrus untuk orang-orang pada saat itu, Bapak Ibu. Dengan cara itu Petrus memakai khotbah tentang Roh Kudus. Ini adalah salah satu cara Roh Kudus untuk menjamah umatnya. Ya, jadi setiap orang yang menyampaikan pesan firman Tuhan harus namanya disertai dengan Roh Kudus, jangan kekuatan sendiri. Jadi berkat-berkat Pentakosta yang diberikan Roh Kudus itu tidak sembarangan berkatnya tercurah atas kita. Di sini saya ambil dari beberapa tokoh, Bapak Ibu. Tuhan tidak memanggil orang sempurna untuk menjadi alatnya. Katakan amin. Dia menyempurnakan orang yang dipanggilnya. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan, dia menyempurnakan orang yang dipanggilnya, bukan memanggil orang yang sempurna. Saya kasih contohnya ini, ya. Sampai ada lagunya juga nih Bapak Ibu, ya. Yakub, Tuhan memakai dia, padahal dia seorang penipu. Yakub. Petrus, seorang pemarah. Daud, tukang selingkuh. Nuh, tukang mabuk. Yunus lari pada Tuhan, ada dipanggil Tuhan, dia lari. Paulus, seorang pembunuh. Gideon, tidak percaya diri. Kemudian Maryam, seorang penggosip, dipakai Tuhan juga Bapak Ibu. Marta, seorang pencemas, khawatir, dipakai Tuhan juga. Thomas juga, seorang yang ragu, dipakai Tuhan. Kemudian Sarah, tidak sabar orangnya. Kemudian Elia, depresi, itu pun dipakai Tuhan. Musa, gagap, seperti lebih tadi, dia gagap, dipakai Tuhan juga. Ya, bukan merendahkan Robi ya, tapi ini berkat Tuhan bagimu ya. Zakheus, pendek, itu pun dipakai Tuhan. Orang pendek, ya sama seperti saya ini ya, pendek juga bagi Tuhan. Ya, Abraham sudah tua pun dia tetap dia melayani Tuhan, lanjut usia dipakai Tuhan. Kemudian Lazarus yang tadinya mati dibangkitkan Tuhan, dipakai Tuhan. Jadi Tuhan gak mencari orang yang sempurna, dia menyempurnakan panggilannya. Ya. Jadi jangan batasi orang yang melayani Bapak Ibu, jangan batasi. Makanya saya bilang sama pengungsi semua, ayo udah mau melayani, ayo. Nanti pelan-pelan kita ubah. Karena bagaimanapun keselamatan itu dikerjakan, bukan sekali saja. Ketika ikut Tuhan pasti kita ada berbuat dosa Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak memandang itu.
Anda datang ke gereja ini, Tuhan pasti tahu Tuhan lihat hati Anda. Jadi ini semua karena besar cintanya Tuhan kepada kita. Amin. Next kalau pemuliaan Yesus. 2 slide lagi Bapak Ibu ya. Berkat Pentakosta yang keempat adalah pemulihaan Yesus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dalam bagian ketiga dari khotbahnya, sekali lagi Petrus mengutip kitab suci untuk menjelaskan pemulihaan Yesus di surga. Apa itu pemulihaan Yesus? Bapak Ibu bisa catat di sini Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan pemulihaan Kristus? Pemulihaan Kristus harus dipahami dalam kaitan dengan perendahan Kristus. Perendahan Kristus, itulah pemulihaan Kristus. Yang artinya akhir hidup Yesus tidak berhenti pada perendahan, tetapi masih ada proses lain. Ketika sudah disalib, masih ada lagi proses lainnya. Yang pertama Bapak Ibu, apa itu? Pemulihaan Kristus berkaitan dengan kebangkitan Kristus dari orang mati. Itu yang pertama, pemulihaan Kristus. Yang kedua, pemulihaan Kristus dinyatakan oleh kenaikan Kristus ke surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, pemulihaan Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Yang keempat, pemulihaan Kristus yaitu penghakimannya di akhir zaman. Dan ini berkat Pentakosta yang keempat, yaitu pemulihaan Yesus, bahwa Yesus akan menggantikan kita semua. Dari dia merendahkan diri, baru dia merendahkan untuk mengorbankan dirinya untuk kita Bapak Ibu, dan mati bagi kita. Dan kemudian ketika dia naik ke surga, Roh Kudus tercurah membantu kita umatnya. Ya. Itu yang keempat, pemulihaan Yesus. Jadi Anda semua harus mengerti bahwa Yesus mengasihi Anda. Jangan katakan, mana berkat-Mu Tuhan, kok lama kali Tuhan, mana Tuhan. Ya, jangan kita seperti bayi. Ya, saya semalam juga saya telah beberapa hari tentang pemulihaan Yesus ini. Yesus tak akan pernah terlambat memberikan berkatnya. Dia turun dulu ke dunia ini untuk mencurahkan penolong bagi kita. Begini Bapak Ibu, jangan saya katakan tadi harus seperti bayi. Ya, seperti anak saya yang Stephen, yang kedua. Padahal ini kita lagi buat susu. Nah, kita buat susunya, nangisnya kencang sekali. Wah, katanya. Padahal kita lagi buat susu. Kita mau kasih susu sama dia, tapi dia udah mengeluh duluan. Udah kamu usah. Sama seperti kita juga, padahal Tuhan sudah merancangkan masa depan terbaik bagi kita. Tuhan sudah siapkan masa depan, sebentar nak sedikit lagi. Tapi kita gak sabar, kita menangis, kita mengeluh. Akhirnya karena kita khawatir tadi, susu yang mau dikasih tadi sudah gak ada. Ya, kalau bayi udah kehausan, wah, nangisnya kencang sekali. Macam tadi malam lagi, ya, nangis sampai karo, kopong, sampai keluar. Katanya mamanya lagi buat susu. Abangnya lagi main-main, saya gendong begini, adiknya di sini. Jadi artinya, kalau kita menjadi orang Kristen, itu menjadi orang Kristen yang dewasa Bapak Ibu. Jangan baik hati. Kan nggak mau kita ditimang-timang terus. Kita harus bertumbuh. Kalau Anda bertumbuh menjadi dewasa, bukan menjadi bayi lagi Bapak Ibu. Amin. Amin. Yang terakhir, next slide. Buah sulung. Ya. Buah sulung di sini dikatakan orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah pasal 2 ayat 41. Di sini buah sulung atas pekerjaan Roh Kudus melalui gereja adalah bertambahnya 3.000 orang Kristen baru. Ya. Oleh Roh Kudus mereka diyakinkan atas dosa mereka, jadi mereka bertanya bagaimana mereka dapat diselamatkan. Petrus menyampaikan 2 persyaratan: bertobat dan dibaptis. Ini terakhir Bapak Ibu. Ya. Jadi buah sulung atas pekerjaan Roh Kudus adalah melalui gerejanya.
Ya, berkatnya ini akan tercurah dan kita akan menuai jiwa Bapak Ibu. Kalau yang tadi pertama kita katakan tadi, tujuan awal itu kita mau bersatu. Bagaimana kita menerima buah sulung ini ketika kita tidak mau bersatu? Ya, tidak akan ada orang bertobat yang datang ke tempat ini, dan tidak akan ada orang mau dibaptis ke tempat ini kalau kita jemaat dan pengerja tidak mau bersatu datang ibadah. Apalagi dengan firman Tuhan, sana sini, ada yang ke bawah, ada yang ke sini, yang ke sana, ada yang berbicara, ada yang handphone. No, tahan berubah Bapak Ibu. Mulai minggu depan kita berubah ini semua. Amin. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Hanya tinggal duduk diam saja, suruh Tuhan, tapi kita gelisah Bapak Ibu. Kita gelisah. Jangan Bapak Ibu. Dari kesimpulannya Bapak Ibu, Pentakosta adalah permulaan karya Roh Kudus bagi umat kepunyaan Tuhan, yaitu gerejanya, bagi gereja ini. Amin. Jadi ia masih selalu bekerja untuk memuliakan Kristus. Bersama Roh Kudus, marilah menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Ini adalah berkat-berkat Pentakosta. Kita harus bekerja di ladang Tuhan. Amin. Jadi Pak, talenta saya nggak ada loh. Ada. Pak, saya nggak tahu loh. Nggak tahu, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah Anda senyum aja mendengarkan firman Tuhan saja sudah cukup. Latih. Kalau tidak dilatih, Anda tidak akan menerima berkat itu. Amin. Saya undang Bapak Ibu sendiri, Pak, sama Pak Ibu berdiri. Ayo, pemusik semua. Mari kita bangkit diri Bapak Ibu. Saya minta gini. Jadi kita jangan mau jadi orang Kristen, ya, yang ikut Tuhan padahal lagi ikut setan. Sekali lagi saya katakan, jangan mau jadi orang Kristen yang ikut ke gereja, yang ikut Tuhan tapi ikut setan. Ada 4 ciri-ciri saya ambil di sini. Dia ke gereja, tapi malah berbuat dosa, seks bebas masih muda, ya, berbuat dosa bersama pacarnya, itu harus Anda hindarkan. Yang kedua, lebih memikirkan uang, ya, daripada pemuliaan Tuhan, daripada memuliakan Tuhan. Jadi saya ingatkan pemusik semua, siapapun hamba Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari cuannya, ya, jangan cari uangnya, cari Tuhan. Ketika kau cari Tuhan, kemuliaan Tuhan itu meliputi. Amin. Yang ketiga, jangan mikirkan apa kata dunia dibanding apa kata Tuhan. Di sini anak-anak Tuhan jatuh karena mendengar apa kata dunia. Yang keempat, tahu firman tapi tidak mau hidup sesuai firman. Jadi firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini, mari kita terima berkat Pentakosta ini bagi kita semua, agar kita diberkati dan tidak ikut dalam jalan setan atau iblis. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Bapa. Sekarang kita katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi,
firman-Mu Bapa menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami Tuhan. Sebab kami tidak mau ketinggalan akan berkat-berkat Pentakosta dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dan pekerjaan-Mu di Bikatus Broto Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu menolong setiap jemaat pekerjaan di tempat ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biar damai sejahtera ada di gereja-Mu Bapa, di hati jemaat dan pekerjaan-Mu Tuhan, agar kami bersatu hati, bersama-sama datang ke rumah-Mu ini Bapa, membawa korban pujian dan penyembahan kami, agar hanya Engkau saja ditinggikan dan hanya Engkau saja dimuliakan Tuhan. Oh narabataka rabashikira, Engkau melembutkan hati yang keras Bapa. Engkau meredahkan segala emosi amarah bagi setiap kami Tuhan, dan Roh Kudus mengubah kami pada hari ini dan selamanya Bapa. Oh nama syikira Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai mendengar firman-Mu. Engkau jamah lebih lagi hamba-Mu ini Bapa, dan Engkau pakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Untuk info pengumuman kita info sepekan, setiap hari Selasa dan hari Kamis seperti biasa kita akan ada yang namanya ibadah menara doa. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama dengan kita datang untuk ibadah menara doa jam setengah 4 sore di gereja ini. Dan untuk ibadah hari Rabu, ibadah tengah minggu kita akan menjadi ibadah menara doa melalui Zoom jam 7 malam. Dan untuk link yang link Zoom-nya akan di-share melalui grup. Dan untuk ibadah FA kita hari Jumat jam setengah 8 malam, tapi nanti akan diinfokan lebih lagi. Terima kasih. Demikian info sepekan ini. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik. Lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk firman yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan bertumbuh subur di hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Bapa. Tuhan berkati pekerjaannya, keluarganya, bahkan pelayanannya. Tuhan pakai hamba-Mu ini semakin lebih dahsyat luar biasa lagi. Dan sebentar lagi kami Tuhan akan memberikan yang terbaik Bapa. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pujian bagi nama Tuhan.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Kami sudah sampai di penghujung acara kebaktian kami di hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, karena apa yang boleh kami lakukan pada hari ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau dipuji, disembah, disenangkan, ditinggikan, dan dimuliakan Bapa. Memang Kau Allah layak dimuliakan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Bahkan ketika kebenaran-Mu Tuhan disampaikan pada hari ini Bapa, ada sesuatu selalu yang terselip dari kebenaran firman-Mu Bapa. Itu seperti menuntun hati kami Bapa. Itu seperti Bapa panah Bapa yang menghujam hati kami yang paling dalam Bapa. Terima kasih, kami tahu berkat Pentakosta luar biasa Bapa yang kami terima hari ini Bapa, membawa kami hari demi hari semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Kami rindu berkat itu memberkati kami hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan jatuh di hati yang subur Bapa, sehingga ketika firman jatuh Tuhan itu bisa tumbuh dan berbuah bagi kami. Karena kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, kami mau hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu kepada-Mu Bapa, dan semakin hari semakin dekat kepada Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman kita menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema Bapa, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan Bapa. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkatilah hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas dia Bapa, menuntun dia sebagai hamba-Mu terus Bapa, hamba yang harus melayani Tuhan Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa. Engkau Allah menjaga melindungi dia, terutama hikmat kebajikan itu mengikuti dia Bapa, makin semakin luar biasa dalam melayani Tuhan. Berkati sisi rumah tangga yang anak dan istri Kau berkati Bapa, dan berkati pekerjaannya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah baik bagi dia Bapa. Terima kasih Tuhan, dan setiap jemaat-Mu yang boleh bersama-sama hari ini kami di tempat ini Bapa. Berkati juga semua Bapa. Kami berdoa berkat damai sejahtera ada pada anak-anak di tempat ini. Berkat kesehatan juga ada pada jemaat di tempat ini Bapa. Berkat pekerjaan yang dicukupi ada pada jemaat dalam nama Yesus Tuhan. Berkati anak-anak jemaat-Mu, berkati cucu jemaat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami Jakarta, buat Bapak Isidor Niko dan Rojo beserta keluarga. Kami juga berdoa buat pembina kami dengan Bapak Bambang Jonan. Kami juga berdoa buat kepala sidang kami Tuhan di Medan, Bapak Edi Pretno. Kami juga berdoa pada setiap pastor Tuhan Bapak dan Selasel, Bapak Joshua Ginting, pembina kami di gereja ini, Bapak Budi Balistumu, pembina kami tempat Bapak dan Ayat Tarigan, beserta keluarga mereka semua Bapak. Berkat damai sejahtera kekuatan berserta ada pada mereka, bawa mereka terus Tuhan, beri mereka hikmat terus untuk melayani Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat di bumi ini Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari banyak jiwa, membawa gereja-Mu dari kemuliaan demi kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami Medan Bapa, juga bagi negeri bangsa ini Bapa, yaitu bangsa Indonesia. Berkati bangsa itu Tuhan dari Sabang hingga Merauke, tiap kota cabang Kau berkati. Lindungi Indonesia Bapa, sertai Indonesia Bapa. Bahkan pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, pejabat yang tertinggi sampai pejabat yang terendah. Engkau juga berkati mereka, biar mereka berjalan takut akan Tuhan Bapa. Berkati Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja itu sepekan ke depan bersama dengan apa yang sedang direncanakan lewat pelayanan demi pelayanan, sehingga boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua Tuhan anak-anak yang hari ini melayani Tuhan, baik WL, sehingga kemudian musim berdosa bahkan guru sekolah minggu. Engkau berkati semua Tuhan, berkat kekuatan kesehatan Bapa damai sejahtera ada mesti anak-anak yang melayani pada hari ini, juga berkati masa depan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah budi-budimu, diberkatilah tembok-tembokmu, dan biarlah orang yang mencintai-Mu dapat sentosa Bapa, dan biarlah berkat Yerusalem mengalir atas setiap bangsa Tuhan, mengalir atas kota kami, atas gereja kami, atas kami dia pribadi Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami akan meninggalkan gereja-Mu, sertai perjalanan kami sehingga kami tiba sampai di rumah kami juga dengan selamat Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum pulang kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita